dugaan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok warga ya, terhadap orang yang diduga telah mencuri area. Waktu dan tempat kejadian yaitu pada hari Selasa 1 April 2025 sekira pukul 23.30 di Kampung Ranca Manggung, Kecamatan Manusia, Kabupaten Subang, dengan pelapor inisial A usia 57 tahun dan korban inisial T usia 37 tahun, warga Manusia, Kabupaten Subang, akan mendapat oleh sekelompok warga terhadap orang yang juga telah mencuri ayam. Waktu dan tempat kejadian yaitu terjadi pada hari Selasa tanggal 1 April 2025 sekira pukul 23.30 di Kampung Ranca Manggung, Kecamatan Manusia, Kabupaten Subang. Adapun pelapor inisial A usia 50 tahun dan korban inisial T usia 37 tahun. Kemudian tersangka yang berhasil kita amankan adalah 8 orang, yaitu inisial GM alias Jia 33 tahun, YS alias 26 tahun, Ina usia 21 tahun, yang keempat AR usia 22 tahun, yang kelima NPP usia 25 tahun, keenam NR 24 tahun, yang ketujuh K alias Ajo usia 49 tahun, dan terakhir TS usia 24 tahun. Kemudian kami laporkan juga di sini hasil sementara otopsi terhadap korban saudara Mariana pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki. Yang pertama terdapat tanda-tanda trauma tubuh di kepala berupa luka memar pada kelopak mata. Kemudian yang kedua luka lecet pada pelipis kanan, hidung, pipi, dan dagu. Kemudian patah tulang rahang bawah. Kemudian resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar dan otak kecil. Kemudian terakhir terdapat darah dan bekuan darah di antara selaput keras dan selaput lunak otak yang dapat mengakibatkan kematian. Barang bukti yang kami amankan yaitu satu pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm, kemudian satu buah baju milik korban, satu celana jeans milik korban, satu buah kayu, dan satu bilah bambu. Kemudian untuk kronologis kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 1 April 2025 pada pukul 23.30 korban dipergoki sedang melakukan pencurian ternak ayam ya, dengan cara masuk ke dalam kandang oleh tersangka YS dan Ina. Kemudian dari dua tersangka tersebut korban dikejar, ditangkap, dan dilakukan penganiayaan. Kemudian terjadi keributan, diteriaki maling. Akhirnya masa berdatangan dan melakukan juga masyarakat sekitar melakukan penganiayaan. Kemudian dari pos jaga tersebut korban diseret kurang lebih 500 meter ke depan kantor desa ya, di depan kantor desa dengan cara kedua tangan dan kaki dipegang dan digotong. Kemudian sampai di depan kepala desa, korban dilakukan penganiayaan lagi oleh masyarakat saat itu sama-sama masyarakat dengan cara menembakkan menggunakan senjata senapan angin, kemudian ditelanjangi, kemudian dilakukan penganiayaan secara terus-menerus dan sampai meninggal dunia di TKP. Oleh karena itu kami mendapatkan laporan terkait dengan tindak pidana pengeroyokan tersebut. Satreskrim mendatangi TKP pada saat itu juga, dan masih ditemukan korban tergeletak di depan kantor kepala desa. Nah, di sana itu kami melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian kami menemukan saksi-saksi dan alat bukti yang diduga pelaku penganiayaan. Kemudian kami berhasil mengamankan 8 orang tersebut, 8 orang yang diduga melakukan penganiayaan.
kemudian kami bawa ke Polres, kemudian kita melakukan pemeriksaan, kemudian kita mencocokkan dengan hasil visum dan otopsi, termasuk keterangan saksi dan olah TKP. Maka Polres Subang menetapkan 8 orang tersebut adalah tersangka daripada kasus penganiayaan tersebut. Dan kami sampaikan pula kepada rekan-rekan media peran daripada 8 tersangka. Yang pertama, GM alias Jia itu melakukan pengeroyokan kepada korban dengan cara menembak korban menggunakan senapan angin sebanyak 3 kali yang mengenai lutut korban sebelah kiri dan memukul perut sebanyak 2 kali. Kemudian YS alias Endok yaitu memukul korban menggunakan bambu sebanyak 2 kali dan mengenai punggung korban. Yang ketiga, INA itu memukul menggunakan balok kayu yang mengenai bahu dan mengenai tangan kiri sebanyak 1 kali. Kemudian AR menendang menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai paha korban serta menyeret korban kurang lebih 5 meter dengan kondisi telanjang korban. Kemudian NTP memukul menggunakan bambu sebanyak 1 kali yang mengenai punggung korban. Kemudian NR menendang korban menggunakan telapak kaki dalam sebelah kanan yang mengenai paha korban sebanyak 1 kali. Kemudian setelah menendang menyeret korban kurang lebih 5 meter. Kemudian K menyeret korban, ikut terus serta menyeret korban kurang lebih 5 meter. Dan terakhir TS yaitu dengan memukul korban menggunakan tangan yang mengenai pipi korban sebanyak 1 kali. Dari kasus tersebut kami kenakan pasal 170 ayat 2 ke 3 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun penjara. Perlu kami sampaikan kepada rekan media juga terkait dengan kasus ini, apapun alasan tersangka melakukan tindakan penganiayaan kepada korban itu tidak dibenarkan, karena itu tindakan main hakim itu tidak benar. Kita negara hukum, percayakan proses hukum. Jadi kami dalam hal ini Polres Subang berharap kasus ini terakhir di wilayah hukum Polres Subang. Ketika kami dapat laporan, kami perintahkan Pak Kasaraskim dan jajarannya untuk segera mengungkap dan mengamankan, karena ini ada nyawa orang yang hilang. Dan alhamdulillah, ini perlu rekan-rekan ketahui, kurun waktu 2 jam langsung bisa kita amankan, karena Polres Subang harus memberikan kepastian hukum secara cepat dan terukur sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi kami tidak akan segan-segan apapun bentuk tindakan kekerasan di wilayah Polres Subang, maka saya akan tindak tegas dengan cepat. Itu yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Mudah-mudahan selanjutnya tidak ada kejadian serupa di wilayah Subang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Pak Kasaraskim dan penyidik, hasil pemeriksaan awal tidak dipengaruhi oleh minuman keras, jadi dalam keadaan sadar semua. Dari ini kan untuk jarak penembakan si korban ke pelaku, jarak dekat tembak sama Mimis, nembaknya berapa meter gitu? Kalau keterangan Pak Kasaraskim 20 cm, Pak, karena memang korban itu sudah digotong di tempat dan situ ketemu dengan tersangka, jadi menembakkannya tidak jauh, tidak sampai meter. Jarak dekat berarti ya? Jarak dekat. Kemudian itu kan ayamnya kadang di perusahaan atau di masyarakat? Perusahaan. Dan apakah pelaku korban ini sering melakukan aksi ternak ini? Ya, kalau dari keterangan tersangka, ya memang korban pernah melakukan pencurian beberapa kali, tapi itu merupakan asumsi, ya, keterangan daripada pelaku, sehingga kami menggarisbawahi adalah lebih dikedepankan perilaku tersangka sehingga menghilangkan nyawa seseorang. Oke, terima kasih.